Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Pekan ini kita mendengar peningkatan yang semakin banyak eh, corona. Kita berharap semoga Allah menjaga kesehatan kita dengan usaha-usaha kita untuk menjaga kesehatan kita sendiri tentunya. Oke, langsung saja. Kita mulai dulu pertemuan kita ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sekalian, pertemuan kita kali ini, sebelumnya minggu depan kalian akan menghadapi PTS ya, penilaian tengah semester. Untuk materi saya, silahkan kalian pelajari PJJ, pertemuan pertama dan kedua, KD 3.1 dan KD 3.2. 3.1 itu tentang pengertian spreadsheet. Poin 2 tentang mengentry data yang kemarin. Pelajari videonya, insya Allah soalnya keluar dari sana. Soalnya dalam bentuk esai ya, nanti ada panitia khusus yang mengatur penyelenggaraan ujiannya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, saya coba singkat ya, biar kalian nontonnya nggak kelamaan. Saya pengen pakai pertemuan meeting, itu saya khawatir kalian datangnya tidak berbarengan, tidak disiplin. Jadinya khawatir yang menunggu dari pertama itu kuotanya takut jebol. Baik, tidak usah lama-lama lagi. Kita coba pelajaran kita hari ini itu tentang poin KD titik 3 ya, 3.3. Tentang, saya share screen dulu langsung. Oke. Ini ya, saya langsung ke Excel-nya karena saya pertemuan kali ini akan coba langsung praktekin. Kalau kemarin kelamaan, teori dulu langsung praktek, saya coba langsung praktekin. KD kita yang ketiga, ini adalah mengentry data berdasarkan karakter sel. Oke, diharapkan kalian mampu ya, mengolah data berdasarkan karakter sel. Saya ulang, materi kita ini, kompetensi dasar kita adalah mengentry data berdasarkan karakter sel. Sehingga nanti diharapkan kalian mempunyai kompetensi keterampilan yaitu berupa mengolah data berdasarkan karakter sel. Oke, materi apa saja yang akan saya sampaikan untuk mendukung kalian bisa mengolah data berdasarkan sel. Saya coba nanti sisipkan materi tentang baris. Ini udah ya kemarin. Kolom, saya hanya ngulangin saja nanti. Oke, saya ulang, baris, kolom, ada tambahan rank, name box sudah saya sebutkan di pertemuan pertama dan kedua. Kemudian ada worksheet, kemudian ada petunjuk sel pointer. Jadi nanti sel pointer ini berbicara pergerakan kursor kita ya. Kemudian mengubah ukuran sel, memberi garis, memberi warna, menyisipkan dan menghapus sel. Kapan nyimpennya ya? Nanti itu sambil jalan bisa. Langsung aja. Yang pertama baris dulu. Oke. Oke, ini saya sudah buka di Microsoft Excel. Ini yang tertera di sini terlihat dari kolom A sampai kolom U ya, sampai kolom U. Ini kalau di saya. Kemudian baris dari 1 sampai baris 25. Ya. Baris 1 sampai baris 25. Sebagaimana kita tahu kemarin kolom ternyata banyak sampai XFD ya. Itu sampai 16 ribuan kolom. Jadi ini karena layar kita nggak mampu menampilkan seluruh layar, seluruh kolom. Jadi kalau pengen tahu kolomnya tinggal geser aja. Nanti kelihatan semua, geser ke kanan. Barisnya juga gitu sampai jutaan ya kemarin ya. Juta berapa? 448.000. Oke. Itu adalah yang udah kita tahu, ini adalah baris.
Saya besarkan ya biar kalian kelihatan. Iya, tampilannya aja yang saya besarkan. Oke, ini adalah A, B, C, D, E, F, G. Ini adalah kolom header. Ya, dimulai dari dikenalkan oleh huruf A berupa A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai X, F, D di Microsoft Office 2010. Oke, kemudian barisnya 1 sampai 13 yang tertera. Aslinya itu sampai 1.048.576. Oke, kemudian saya coba kenalkan rank, oke ya. Insya Allah kalian punya pengertian sendiri. Jadi dari semua sel, oke. Pertemuan kolom dan baris kita sebut dengan sel ya. Saya ulas kemarin ya. Pertemuan baris dan kolom kita sebut dengan sel. Oke. Nah, kumpulan sel-sel yang diarsir, ini caranya saya klik, kemudian kalau pakai mouse, klik mouse-nya jangan dilepas, kemudian geser. Pengklikan masih berlangsung. Nah, misalkan saya pengen seperti ini. Oke. Maka daerah yang berwarna ini disebut rank, daerah arsiran. Ya, rank. Wilayah. Yang putih ini adalah di luar rank, ya gitu ya. Jadi yang diarsir ini disebut dengan rank. Kalau kita mau besarkan huruf, merubah huruf, misalkan hurufnya jadi 36, maka huruf-huruf yang di rank ini akan berubah menjadi 36. Sementara yang di luar rank tidak berubah apapun. Yang di luar rank tidak berubah apapun. Jadi yang berubah ini, maaf kalau saya tutup suara nggak kedengeran ya. Oke, saya ulang, ini adalah rank. Tulisan rank. Nah, yang ini rank ya. R-A-N-G-E, rank. Oke. Oke, jadi apapun yang saya rubah di dalam rank ini akan berubah untuk rank itu sendiri. Tidak berlaku untuk keseluruhan dari sel-sel Excel. Hanya yang di rank saja. Kemudian worksheet. Oke. Saya catat di sini. Yang saya kenalin adalah kolom, sudah ya. Materi, kemudian ada baris, ada sel, kemudian worksheet. Worksheet ini tempat kerja kita dari kolom A sampai kolom apa tadi? X, F, D. Dari kolom A sampai kolom X, F, D, dan dari baris 1 sampai baris 1.048.576 ini disebut worksheet. Worksheet pertama kita. Dan Excel punya ya disebut sheet ya, ini ya, sheet worksheet kita, lembar kerja kita, dan ternyata punya banyak worksheet. Ini ada worksheet pertama, worksheet kedua masih kosong, worksheet ketiga udah saya isi dengan materi. Kamu mau nambahin lagi worksheetnya sampai banyak bisa, ya. Jadi jangan khawatir. Jadi satu file ini Excel dahsyatnya luar biasa, bisa nampung banyak jutaan atau miliaran, bahkan bisa triliunan data. Oke, itu biar tidak berlama-lama. Yang berikutnya, petunjuk sel. Sorry, saya kenalkan kalian dengan petunjuk sel. Ini udah ya. Yang berikutnya petunjuk sel. Coba saya insert sebentar. Saya kayaknya punya gambar deh.
Wah, ini gambar keyboard sengaja saya tampilkan karena ngomongin pergerakan sel ada hubungannya dengan keyboard. Kebesarannya gambarnya saya kecilin dulu. Baik, yang pertama, kalau di Excel kalau pengen pindah-pindah gimana? Ada anak panah di keyboard ya, anak panah kanan, ke atas, kanan, ke bawah, dan ke kiri. Ya, kalau pengen bergerak satu kolom atau satu baris, ya bergerak ke kolom tinggal mainin anak panah ke kiri dan ke kanan. Kalau ingin pindah baris, tinggal mainin anak panah ke atas dan ke bawah. Sekarang saya ada di kolom A, saya pengen pindah ke kolom F, saya tekan aja anak panah. Nah, seperti ini. Ya, saya tekan anak panah ke kanan. Maka dia bergerak satu kolom saja. Jadi saya kalau mau ke A, berapa kali saya tekan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali saya tekan tombol dari tombol keyboard kita anak panah ke kiri. Begitupun dengan baris. Jadi kalau baris mainannya anak panah ke atas dan ke bawah. Dan perpindahannya hanya satu baris saja. Oke? Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini tulisan petunjuk sel. Ini udah ngelampauin dari batas kolom yang ditetapkan ya, ini dia udah makan ke kolom D. Coba kita lihat efeknya kalau di kolom D kita isi. Diisi. Wah, lihat. Isi dari C2 ini adalah petunjuk sel. Bukannya petunjuk selnya terhapus ya, tidak. Tapi dia hanya tertutup oleh tulisan diisi oleh D2. Kita lihat di sini. Di formula bar, ini tulisannya masih ada petunjuk sel. Di name box, ini tetap C2. Oke. Ya, nanti gimana cara ngelebarinnya kalian, ya ini saya contohin aja dulu, belum saya jelaskan. Oke. Tadi ya pergerakan sel, perpindahan kolom, cukup mainin anak panah. Sekarang kalau saya gabung dengan tombol CTRL di sini, kontrol, ya, saya gabung dengan anak panah ini. Apa yang terjadi? Kita lihat ya. Saya posisi sekarang ada di sel A2. Kontrol tidak dilepas ya, anak-anak. Tidak dilepas, kemudian diikuti oleh anak panah. Setelah menekan anak panah, baru kita lepas. Saya tekan kontrol dan anak panah ke kanan. Oke. Bisa disimpulkan? Jadi dia berpindah, ya, perpindahannya itu adalah ke isi sel berikutnya. Jadi kalau ada sel kosong dilewatin sama dia pindah ke tempat-tempat yang ada isinya, yang jarak terdekat. Kalian banyaklah googling itu ya pengertiannya. Saya lagi tidak megang buku, makanya tampilannya seperti itu. Kemudian saya anak panah ke kanan lagi, kontrol dan anak panah ke kanan. Iya, dia bergerak ke akhir dari kolom. Ya tetap di baris yang sama. Ya kolomnya XFD, barisnya tetap 2. Saya tekan kontrol dan anak panah ke kiri, maka dia kembali ke ketemu tulisan yang terdekat sama dia. Tulisan yang pertama ketemu dengan dia adalah C2. Saya tekan anak panah kanan lagi. Ya kayak gitu. Nah, ke kiri. Jadi pergerakannya bukan satu kolom lagi, tapi pergerakannya antar isi kolom. Oke ya, jadi ada fungsi kontrol di sini. Kalian bisa coba-coba kontrol anak panah ke atas, kontrol anak panah ke bawah, seperti apa. Kita lihat, saya tekan kontrol anak panah ke bawah, iya dia ke akhir tulisan, ya. Sorry, ini saya koreksi juga. Maka kontrol anak panah ke kanan dia adalah ke akhir tulisan. Karena isi dari
kolom ini hanya ada terisi kolom A dan kolom C, misalkan saya isi lagi di sini kolom F akhir. Nah, misalkan saya kembalikan di kolom A, saya tekan kontrol anak panah ke kanan, bergeraknya gitu ya. Tapi kalau baris seperti itu. Kalian bisa simpulkan. Oke, yang berikutnya saya janji tidak lama-lama soal ini ya. Oke, petunjuk sel pointer. Mengubah ukuran sel. Mengubah ukuran sel, ini yang tadi, kalau kita ingin merubah, ya merubah kolom C misalkan, saya pengen kecilkan ukurannya. Ini caranya, ini cara yang kita pakai aja ya. Ada cara dengan tab ribbon, ini namanya tab ribbon, atau juga dengan mouse langsung. Yang pertama, saya kenalkan lewat mouse saja ya. Kalau tab ribbon, saya biasa singkat seperti ini. Nah, saya tinggal isi angkanya 12, nah, maka menjadi kecil ya. Misalkan saya isi 3, iya, kolom C-nya jadi kecil. Tuh. 18. Nah, dia lebar lagi. Nah, saya akan kenalkan lewat mouse. Caranya bawa mouse ke kolom header, ke bagian akhir kolom. Kolom kan ini awalnya di sini, akhirnya di sini. Kalau kolom E mana? Ini awalnya, ini akhirnya. Ya, ini disebut header ya, header. Bawa ke header kolom, kemudian lakukan klik tidak dilepas. Oke, klik tidak dilepas, maka terlihat ada garis putih memanjang gitu ya. Tinggal kita tidak dilepas ya, saya tekan klik, geser ke kiri ataupun ke kanan. Ke kanan untuk melebarkan, ke kiri untuk mengecilkan. Iya, seperti itu. Udah ya. Kemudian bagaimana dengan baris sama? Bawa ke akhir dari baris. Misalkan di kolom 2 ini saya pengen melebarkan. Maka di akhir baris kolom 2, saya klik tidak lepas, saya tarik. Wah, jadi lebar kolom 2. Ya, hanya posisinya dia tulisannya ada di akhir garis ya. Di akhir baris. Ini bisa kita rubah-rubah ini mah. Gitu ya. Oke, biar cepat, biar waktunya nggak lama. Yang berikutnya, memberi garis katanya ya, memberi garis. Oke, memberi garis. Keyboardnya saya hapus ya. Oke, gitu. Jadi saya kembalikan lagi dulu. Oke, memberi garis ini gampang. Pertama kita rank, ya, kita rank. Yang kita mau beri garis. Jadi sebenarnya ini bukan garis-garis ya, ini hanya panduan aja. Garis sebenarnya belum ada. Jadi kita buat di sini, di tab ribbon, ada namanya bottom border. Di menu file, menu home, ada di sini tab ribbon yang namanya di toolbar bottom reader. Kelihatan ya, ini pergerakan mouse saya. Kita klik, maka ini banyak pilihan garis yang akan kalian ingin buat. Untuk kali ini saya pilih all border, artinya all border seluruhnya akan dikasih garis. Iya, contohnya kayak gini. Setiap sel akan dikasih garis kotak, ya, diberi garis kotak. Jelek dong. Ini nggak kepake. Ini kolom apa? Oh, kolom A kurang gede nih. Ya, misalkan saya lebarin. Ini apa? Jelek banget ini. Ya. Kan yang bagus gini. Misal
Misalkan kan cakupan begini. Lebih enak dilihat. Atau katanya kita kasih ceritanya judul ceritanya. Yap, seperti itu anak-anak. Jadi yang atas jelek. Terus kalau jelek, hapus aja Pak. Oke, siap, kita hapus. Kita yang langkah berikutnya adalah menghapus sel. Caranya di sini ada masih di menu home, ada tab ribbon delete. Ada delete cell, delete sheet row, delete sheet column, dan delete sheet. Kita klik, kalian simpulkan ya. Saya klik delete cell. Wah, muncul menu baru. Shift cell left, shift cell out, entry row, entry column. Entire column ya artinya kolom yang lagi aktif ini yang akan dihapus. Entry row, baris yang lagi aktif yang kita hapus. Yang kita mau hapus yang mana? Kolom atau baris? Iya, benar. Kolom ya. Sebaris ini, sekolom ini nih. Sederet ini akan kita hapus. Nah, itu namanya kita menghapus kolom. Kita pilih aja entry kolom misalkan. Oke. Hapus tuh kolom B. Maka yang tadi di kolom C pindah ke kolom B. Oke, ini C dan D sekalian aja kita hapus. Maka kita rank. Cukup begini aja. Cukup 2 kolom. Perwakilan aja. Yang penting ada di kolom itu. Kita klik, delete, entry, delete cell aja dulu. Oke, entry kolom. Entire ya. Iya, seperti itu. Wah, petunjuknya kurang besar. Kita besarkan. Seperti itu, teman-teman. Kalau baris gimana? Sama. Baris 4 akan saya hapus ya, yang ada tulisan sel. Saya klik aja delete. Delete cell. Entire row. Oke. Oke. Kalau nyisipin? Menyisipkan. Lawannya dari menghapus adalah menyisipkan. Menghapus itu delete. Menyisipkan ada di sampingnya namanya insert. Oke, ini ada insert. Insert cell. Kita klik. Saya di sini dulu. Posisinya ada di kolom B. Insert cell. Oke, saya pilih shift cell right. Artinya B ini, kolom B akan pindah ke kolom C. Dan jadi kita menambahkan satu kolom antara A dan B namanya kolom B. Dan B bergeser jadi kolom C. Benar gak sih? Iya, ini dia nih. Nama ya. Kalian perhatikan nggak? Ini kosong ya tadinya. Oke, insert cell. Kolom. Iya. Ya, pindah. Seperti itu ya. Jadi menyisipkan dan menghapus. Baik, saya rasa saya udah kelamaan. Saya memberi warna, udah menyisipkan, sudah menghapus, saya tinggal memberi warna. Memberi warna, ini bisa dikasih warna. Kita menggunakan tab ribbon. Namanya ada fill color. Ini untuk warna background. Saya kasih misalkan warna kuning. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian tulisannya kuning ketemu hitam. Oh, udah cukup. Misalkan ini saya warna background warna biru. Wah, tulisannya hitam. Saya ganti tulisannya menjadi warna kuning misalkan. Seperti itu. Saya pengen merubah petunjuk sel, memberi warna petunjuk sel dengan warna backgroundnya warna merah misalkan. Tapi kursor saya ada di F8, di sel F8. Padahal saya pengennya niatnya memberi warna di petunjuk sel. Di C2 saya pengen kasih warna merah.
Kita kasih perintah aja warna merah. Kita lihat, yang berubah F8, nggak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Makanya pastikan dulu, kalau kita ingin merubah sesuatu, kita ada di tempat atau di posisi yang tepat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, taruh sebentar, saya stop share dulu. Oke, semoga bermanfaat ya. Itu tentang mengentry data berdasarkan karakter sel. Jadi ada pengertian sel udah kita pahami kemarin. Sel itu adalah pertemuan baris dan kolom. Kolom dan baris, kolom itu banyak ya. Dari A sampai XFD itu silakan kalian hitung, bisa 16 ribuan. Kemudian baris dari 1 sampai 1.048.576. Oke. Itu yang di Office 2010. Dan setiap versi terbarunya lagi selalu akan menambah banyaknya kolom. Ya, apalagi sekarang ada Office terbaru 2019. Baik. Kemudian tadi kita sudah didemokan memberi garis, memberi warna, ya, memberi warna sel, kemudian menyisipkan sel, menghapus sel, kemudian ada rank. Nah, jadi kata-kata yang baru di sini adalah rank. Rank itu adalah daerah arsiran sejumlah gabungan beberapa sel yang akan kita edit atau apapun gitu ya. Rank. Baik, demikian materinya, semoga bermanfaat. Oh ya, sebentar. Untuk absennya saya lupa, absen saya bikin dulu absennya ya. Absen. Bukan. Mana sih Excel-nya? Aku nggak ngeliat. Ini ya. Oke. Absen nanti di sini ya. Saya tulis di sini dulu bentar. Gimana kemarin ya? PJJ AKL. PJS spreadsheet. P3. Oke, alamatnya nanti ini. Oke ya, itu alamat untuk absen kalian. Kemungkinan nanti absennya ada di jam 9:45. Sekalian ngerjain kuis. Oke? Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Kayaknya saya nggak bisa bikin video durasi sebentar. Mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.